hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, yang saya hormati Direktur Prima, saya juga tidak menyangka bahwa amanah ini akan diberikan kepada kami, sehingga kami minta arahan dan petunjuk untuk bagaimana organisasi ini bisa berkembang di Sulawesi Barat. Tentu ISMI ke depan memiliki banyak tantangan agar bagaimana selain soliditas kepengurusan sendiri, tentu kolaborasi juga dari semua pihak agar ISMI ini bisa berkembang dengan baik di Sulawesi Barat. ISMI ini zaman saya masih anak-anak, bapak saya ISMI, ya, zaman saya masih SD mengurusi, saya tahu ISMI dari SD karena saya baca semacam suratnya bapak itu dari ISMI, sehingga waktu mendapatkan amanah ini saya flashback lagi begitu tuanya diri saya hari ini. Ya, tentu kehadiran ISMI di Sulbar diharapkan menjadi bagian penting dari ekosistem ilmu pengetahuan agar ini semakin berkembang bukan saja di universitas maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Dan terakhir, kami mohon arahan dari Ketua Umum agar ISMI di Sulbar bisa berkembang lebih baik lagi dan semakin banyak yang bergabung dengan ISMI. Dan sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyerahkan yel-yel. Kalau saya bilang ISMI, Sulbar, jawab Indonesia Jaya. Kita mulai ya. ISMI Sulbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Ketua ISMI, Orwell Sulbar, Ibu Siti Zuraidah, saya hormati Wakil Bupati. Ibu Siti Zuraidah adalah Ketua ISMI Orwell Sulbar yang pertama. Itu tangan buat Sulbar, hari yang sangat berbahagia karena momentum membuat sejarah baru. Namun sebelumnya saya mau pantun dulu ya. Ikan hiu makan durian. I love you, ISMI Sulbar yang keren-keren. Cukup satu aja. Bapak sekalian, Indonesia itu diprediksi akan menjadi negara nomor 4 besar di dunia pada tahun 2045, 2050 hingga pada tahun 2070. Dan itu hanya bisa tercapai kalau kita memiliki pertumbuhan ekonomi stabil 6-7%. Dan membuat pertumbuhan 6-7% ini menuntut kita agar memiliki kemampuan untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas. Artinya pertumbuhan 6-7% itu pertumbuhan yang real, bukan pertumbuhan yang rentan terhadap berbagai goncangan. Disitulah menurut saya penting untuk terus mendorong proses industrialisasi yang tepat. Dan industrialisasi yang tepat ini memerlukan dua hal. Satu adalah SDM yang handal, dua adalah inovasi yang unggul. Inovasi yang unggul dan SDM yang handal itulah yang bisa kita jadikan modal dalam memperkuat proses industrialisasi yang ada di Indonesia agar kita benar-benar bisa meraih capaian menjadi nomor 4 besar di dunia. Nah, ketika kita bicara soal SDM unggul, kita ini perlu untuk satu, berkaca pada pengalaman masa lalu dan juga antisipasi dari masa depan. Maka kalau kita merujuk apa yang dikatakan oleh Charles Darwin, dia mengatakan bahwa orang yang survive itu adalah bukanlah yang terkuat, bukanlah yang terpintar, tapi adalah orang yang mampu merespons perubahan. Jadi kemampuan kita merespons perubahan ini sangat dituntut dikala saat ini kita menghadapi perubahan yang begitu cepat. Dulu perubahan itu setiap 1000 tahun, sehingga namanya milenium. Kemudian berkembang lagi perubahan itu setiap 100 tahun. Setelah ada revolusi industri, maka perubahan setiap 100 tahun yang disebut sebagai senturi abad. Sekarang, coba Anda lihat, perubahan sudah mulai setiap 10 tahunan. Coba kita flashback 2013, 10 tahun persis kan, 2013. Pada tahun 2013, bisa nggak kita video call? Bisa nggak kita itu kuliah online? Bisa nggak pola komunikasi berubah total dalam 10 tahun? Bahkan sekarang ini banyak
skill-skill baru yang diperlukan dan juga banyak skill-skill yang sudah ditinggalkan. Banyak pekerjaan yang muncul, banyak pekerjaan yang hilang. Masih ada penjaga warteg, masih ada penjaga warnet, semua sudah semakin berkurang. Nah, Bapak sekalian, hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa ternyata skill yang kita miliki, kompetensi yang kita miliki ini sekarang bertahan hanya 5 tahun. Jadi kalau kita ini memiliki 100 kompetensi atau mahasiswa baru masuk kampus, kita ajarkan skill-skill itu, maka setelah 5 tahun dia lulus, apa yang kita ajarkan 5 tahun lalu hanya bertahan 60%. Yang 35% sudah hilang, sudah nggak relevan lagi. Saya ingin menyampaikan itu betapa kecepatan perubahan ini begitu dahsyat, sehingga orang yang cepat merespons perubahan itulah yang akan bisa sukses. Nah, orang yang bisa cepat merespons perubahan ini adalah orang-orang yang punya mindset yang baik. Orang yang punya mindset yang baik itu, kata Angela Duckworth, jadi dia orang dari Harvard, dia mengatakan ada 2 jenis mindset. Yang pertama adalah disebut sebagai growth mindset, yang satu lagi sebagai fixed mindset. Orang yang memiliki growth mindset yakin bahwa dirinya bisa berubah. Jadi kalau kita jadi bupati di lingkungan Sulbar, jadi gubernur Sulbar, jadi ketua HMI, jadi mana-mana, jadi pengusaha, ya, jadi pimpinan apapun, orang memiliki growth mindset yakin bahwa dirinya bisa berubah dan bisa mengubah, bahwa kemampuan bisa dirubah, bahwa bakat bisa dirubah, bahwa IQ bisa berubah, bahwa kebiasaan bisa berubah. Bahkan yang namanya orang sering mengatakan bakat itu nggak bisa dirubah, bakat bisa dirubah, IQ itu nggak fix. Orang hari ini IQ 150, minggu depan bisa berubah IQ. Orang hari ini IQ 100, minggu depan bisa berubah. Jadi IQ itu tidak pernah fix. Jadi orang-orang yang memiliki growth mindset adalah orang yang mencoba untuk melihat bahwa dunia sudah berubah, maka kita harus berubah. Kalau lingkungan dunia sudah berubah, kita nggak berubah, maka itulah akan membuat kita ini ketinggalan. Dan orang yang ketinggalan itu ya nanti menjadi dinosaurus. Karena apa? Ya sudah punah, nggak bisa apa-apa. Karena apa? Karena nggak bisa mengikuti perubahan. Nah, satu lagi fixed mindset. Orang yang memiliki fixed mindset tidak yakin bahwa dirinya bisa berubah. Jadi kalau dapat nilai 30 sekolah kuliah matematika, maka dia akan mengatakan inilah batas kemampuan saya. Tapi kalau dia tuh growth mindset dapat 30, dia akan mengatakan ini kesalahan strategi belajar saya, sehingga saya harus berubah strategi belajar dan kemudian saya akan buat prestasi lebih baik lagi. Nah, jadi orang-orang yang memiliki growth mindset dan fixed mindset itu akan menentukan masa depan masyarakat kita, masa depan bangsa kita. Kalau di Sulbar, ya, masyarakatnya adalah orang-orang yang memiliki growth mindset, optimis, percaya diri, maka itulah akan membuat orang bisa melompat. Jadi sebuah provinsi, sebuah masyarakat sangat ditentukan dari cara berpikir masyarakatnya. Itulah yang paling penting hari ini kita lakukan adalah bagaimana melakukan revolusi mindset agar orang itu yakin bisa berubah, yakin bisa mengubah, yakin bisa maju, yakin bisa sukses, karena bertumpu pada satu hadis qudsi yang mengatakan bahwa Allah itu akan berkehendak sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka pada Allah bahwa kita akan sukses, sukses beneran. Tapi kalau kita berprasangka bahwa nasib kita itu akan jelek, jelek beneran. Jadi cara berpikir itu menentukan. Kenapa? Kalau kita berprasangka bahwa kita ini akan sukses, kita ini akan hebat, kita ini akan maju, maka akan energi yang muncul dalam diri kita itu selalu positif, mendorong kita untuk belajar dan belajar. Kan kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya, belajar sepanjang hayat. Kalau kata Einstein, dia mengatakan once you stop learning, you start dying. Sekali kita berhenti belajar, artinya sudah mulai kematian. Mengapa? Karena kalau kita sudah nggak belajar lagi, berarti kita tidak akan mengikuti perkembangan yang ada. Kalau tidak mengikuti perkembangan yang ada, berarti kita tidak bisa berperan dalam situasi yang ada. Kalau kita tidak bisa berperan, ya berarti kita ini orang-orang yang akan ditinggalkan oleh zaman. Kalau ditinggalkan oleh zaman, ya kita benar-benar akan tergilas oleh zaman dan kita akan tertinggal selamanya. Tentu kita tidak inginkan itu. Yang kita inginkan adalah orang-orang kita adalah orang-orang yang bisa yakin bahwa kita bisa membawa bangsa kita menjadi bangsa besar. Hasil penelitian sekalian, Pak Kapolda, jadi ada penelitian menarik. Penelitian McKinsey, dia mengatakan bahwa dari survei di 72 negara,
Dia mengatakan bahwa di 72 negara tersebut disurvei anak-anak umur 15 tahun yang memiliki prestasi akademik. Ternyata hasil survei menunjukkan faktor utama yang membuat dia sukses itu bukan faktor sekolah, bukan faktor guru, bukan faktor orang tua, tapi faktor mindset siswa itu sendiri. Misalnya, saya kasih contoh banyak di BUMN ya. Satu adalah kualitas iman, dua kualitas pikir, tiga kualitas kerja, empat kualitas karya, lima kualitas hidup. Nah, jadi lima inilah yang harus menjadi orientasi pengembangan SDM IJMI dengan iman yang kuat, mindset yang baik, pikir yang baik, kerja yang berkualitas, karena dalam Al-Quran juga diperkenalkan kerja berkualitas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata-kata ahsanu amala, ahsanu amala bukan sekedar amal soleh, tapi ahsanu amala, kualitas kerja yang lebih baik. Ahsan. Jadi ahsanu amala itu menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam juga orientasi kerja keras, orientasi kerja yang berkualitas itu menjadi sesuatu. Sehingga orang yang punya mimpi, orang yang punya kemudian belajar, kemudian terapkan dalam kerja yang berkualitas, ya, kemudian bisa menghasilkan karya unggul, inovasi unggul, kemudian bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik. Jadi 5K inilah akan menjadi orientasi pengembangan SDM IJMI melalui berbagai kegiatannya, dan kemudian juga IJMI memiliki orientasi pada keislaman, keindonesiaan, dan kecendekiaan. Islam adalah agama kita yang harus kita kontekstualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kita adalah orang Indonesia, hidup di tanah air Indonesia, harus bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa kita. Yang ketiga adalah kecendekiaan. Kecendekiawan itu bukan soal gelar. Kecendekiawan itu adalah kombinasi intelektual dengan kepedulian. Orang pinter tapi nggak pernah peduli, itu bukan cendekiawan. Orang pinter yang dirinya sendiri bukan cendekiawan. Tapi orang pinter yang bisa mengamalkan ilmunya, itulah cendekiawan. Dan kita kawal kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi IJMI tidak berpolitik praktis. Ya. IJMI harus menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena apa? Karena memang demokrasi kita belum demokrasi substansial. Kematangan demokrasi kita masih sangat rendah. Demokrasi masih demokrasi NPWP, nomor piro wani piro. Itu tanda demokrasi kita belum mantap. Nah, oleh karena itu kematangannya harus terus kita tingkatkan, terus kita perkuat, ya, dan kita jaga kawal bahwa orang komplain pada aturan main. Kemudian oleh karena itu IJMI pada pemilu ini harus terus mengawal, kita jaga pemilu supaya berkualitas untuk menjaga proses politik berjalan dengan baik. Yang terakhir, kita harus menginisiasi aksi-aksi transformasi, aksi-aksi yang konkret di masyarakat dengan mendorong agar SDM kita kuat melalui IJMI bangun umat, IJMI bangun SDM, ya, sekolah-sekolah harus kita perkuat, kita punya instansi media, kita punya berbagai program. Termasuk dalamnya adalah IJMI untuk SDGs, IJMI juga menginspirasi untuk lingkungan, juga IJMI untuk desa. Bagaimana IJMI harus bangun program tani cendekia. Di Bogor sudah kita siapkan program tani cendekia. Muhammadiyah yang saya hormati, mari tentu menyampaikan salam hangat dari Pak PJ Gubernur. Mohon maaf tidak sempat bergabung dengan kita hari ini, dan kepada saya diminta untuk mewakili hadir bersama dengan Prof di momen yang luar biasa dikukuhkan Ketua IJMI wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Prof Arif. Hadirin sekalian berbahagia, tentu kita menyampaikan salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi kita semuanya. Saya kira beberapa hal yang mungkin saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, luar biasa hari ini Sulawesi Barat mendapatkan anugerah yang tak terhingga karena telah hadir dan melengkapi organisasi-organisasi yang kita anggap sangat dibutuhkan di era baru pemerintahan. Pak Prof ini baru 19 tahun provinsi ini, dan tentu sebagai organisasi atau entitas pemerintahan yang baru, salah satu misinya adalah percepatan. Tadi apa yang dikuliahkan
disampaikan oleh Prof ini dibutuhkan sangat di Sulawesi Barat. Yang pertama, kalau kita lihat dari prinsip dan juga keberadaan eksistensi ISMI ada dua tadi. Yang pertama harus menjadi organisasi yang inspiratif, ya. Kalau organisasi yang inspiratif tadi sudah digambarkan, tidak mungkin bisa inspiratif kalau literasinya rendah. Jadi rata-rata pengurus harus melebihi literasi kawan-kawan dari organisasi yang lain. Kenapa? Karena di balik itu harus ada inovasi. Tadi juga beliau sampaikan inovasi ini hanya bisa kalau ada invensi. Ya, jadi inovasi itu baru bisa kalau invensi tanpa implementasi, tanpa implementasi. Ya, dan juga marketing. Kira-kira ini yang luar biasa dan alhamdulillah kita bersyukur. Yang kedua, karena yang terpilih jadi ketua ISMI ini bukan orang biasa. Kita aplaus kepada Ibu Haji Suraya. Saat ini beliau adalah pejabat publik, ya tanda kutip, ketua DPRD, yang ini juga akhirnya bisa relevan sejalan dengan misi kita, Prof, untuk menjadikan pemerintahan yang berpengetahuan. Mohon maaf, kita dorong ini di Sulbar karena kita tidak mau jadi provinsi yang gagal. Provinsi yang gagal itu kalau kira-kira kebijakannya banyak yang gagal. Public policy-nya banyak gagal itu karena level pengetahuan dari para drivernya itu kira-kira rendah. Nah, kita tidak ingin government kuat tanda kutip itu hanya dalam satu kamar yang ada itu, tetapi ada kamar yang tidak berfungsi kuat. Itulah sebabnya kesyukuran luar biasa karena Ibu Suraida menjadi ketua dan paling tidak bisa mendorong bagaimana kawan-kawan kita nanti di hasil pemilu pileg nanti ini menjadi aktor-aktor politik yang memiliki kira-kira semangat yang sama paling tidak dengan ISMI. Ya, kita tidak bisa membuat perda atau tidak boleh mengeluarkan perda yang tanda kutip tidak memiliki cukup representasi dari aspek kajian-kajian akademiknya. Apalagi kalau yang disampaikan tadi Prof ini terkait dengan transformasi. Ya, kerja-kerja transformasi kita di Sulbar ini memang harus didorong. IPM kita 68,27%, itu masih tertinggal 3 digit dari IPM nasional. Ya, pendidikan kita masih sangat tertinggal. Ya, kesehatan pelayanan publik kita masih jauh. Ya, belum lagi kalau kita lihat dari potensi yang menggerakkan ekonomi daerah kita ini sektor pertanian. Ini belum cukup kontributif dilihat dari kira-kira style pengelolaan sektor pertanian itu yang tanda kutip mengikuti kebutuhan milenial era. Ini juga menjadi pekerjaan kami, Prof, dan oleh karena itu alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur sudah ada ISMI paling tidak bisa menjadi mitra diskusi produktif yang tentu saja mengedepankan public attention, mengedepankan kira-kira apa yang saat ini kita jadikan sebagai sebuah usaha perjuangan bersama untuk menjadikan provinsi ini menjadi provinsi yang tidak perlu mengikuti prototipe provinsi-provinsi yang sudah lebih tua. Ya, makanya kami mendorong alhamdulillah sekarang mohon izin Prof, digitalisasi. Ya, pemerintahan ini harus digitalize model. Dan alhamdulillah baru-baru ini kita lompat dari urutan ke-28 menjadi 5 besar dari penerapan digital government. Bahkan terakhir diukur ini kita sudah masuk di level kedua nasional. Kita ingin menunjukkan tadi bahwa daerah yang baru lahir itu optimistiknya harus kuat. Tapi tidak cukup optimistik, kita harus juga memastikan tadi inovasinya memang harus jalan karena ada instansinya, ada literasinya, tetapi juga harus ada prakteknya. Selamat datang untuk Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Profesor Dr. Arif Satria, SPMSI.
Komisi Wilayah Sulawesi Barat periode 2023-2028. Quran. Tentang pembentukan dan pengesahan susunan Majelis Pengurus Wilayah periode 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Cendekiawan Muslim se-Indonesia setelah menimbang konsolidasi pelembagaan ICMI perlu dibentuk organisasi daerah tingkat 1 Sulawesi Barat dan sekitarnya. B. Bahwa untuk membangun wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Sulawesi Barat periode 2 menetapkan keputusan Majelis Pengurus Pusat ICMI Cendekiawan Muslim se-Indonesia
Untuk nama-nama yang telah disebutkan tadi, kami mengundang dengan hormat untuk mengambil tempat di depan panggung. Muslim se-Indonesia, Profesor Dr. Arif Satria, SP. Apakah saudara-saudara bersedia untuk membacakan janji pengurus? Iya. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita sekalian. Amin. Amin. Organisasi Wilayah Sulawesi Barat periode 2023-2028. Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Jumat 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Saudara-saudara dengan resmi saya lanjut menjadi Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Organisasi Wilayah Sulawesi Barat periode 2023-2028. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan ridho kepada kita semua. Amin. Organisasi Wilayah Sulawesi Barat Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan Pak Taka untuk menyampaikan di Sulawesi Barat. dilanjutkan dengan foto bersama dengan Ketua Umum ISMI dan juga kami mengundang dengan hormat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kapolda Sulawesi Barat, dan juga tamu undangan kita pada pagi hari ini, Kabinda Sulawesi Barat. Bismillah.